Halo, selamat sore teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Tentunya berjumpa kembali dalam sesi pendalaman terkait dengan persiapan untuk pendaftaran Polri maupun juga sejenisnya seperti TNI. Kali ini kita akan sama-sama membedah soal terkait dengan materi wawasan kebangsaan yang saya kira ini butuh kemudian daya kritis dan kemudian perlu persiapan-persiapan ya tentunya teman-teman. Semoga teman-teman tetap bisa enjoy namun tetap memperhatikan karena memang soal di wawasan kebangsaan saya tuh pernah punya sedikit pengalaman ya di beberapa pengerjaan terkait wawasan kebangsaan itu banyak sekali muncul terkait dengan peraturan-peraturan, kemudian ada juga implementasi Pancasila, serta kemudian ada sejarah-sejarah, terutama menjelang kemerdekaan, kemudian era-era menuju kemerdekaan. Itu teman-teman. Nah, sore ini kita akan sama-sama membedah terkait 15 soal di pembahasan pada soal yang kedua. Saya harap teman-teman untuk kemudian nanti bisa enjoy, ada hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan sama-sama di sini. Karenanya kita langsung mulai saja, namun sebelum itu akan sangat lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga langkah kita ini dilancarkan, apa yang kita harapkan dan cita-citakan diwujudkan. Berdoa mulai. Oke teman-teman, saya izin mau share screen dulu ya terkait dengan soalnya. Sebentar. Oke, oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, kita mulai ya. Terima kasih untuk teman-teman. Kita bisa mulai langsung. Jadi perlu teman-teman perhatikan, ini perlu saya ingatkan di setiap mungkin sesi ya. Terkait dengan wawasan kebangsaan, kita perlu membiasakan untuk 15 soal ini durasi pengerjaannya adalah kurang lebih sekitar 10 menit. Sehingga dengan beberapa kali latihan dan juga pembahasan, saya harap teman-teman juga akan secara apa ya otomatis akan terbiasa dengan soal-soal tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Cukup teman-teman ikuti dan pahami latihan-latihan ini. Kemudian semoga soal-soal yang real nantinya
teman-teman semuanya bisa menjawab dengan mudah dan hasilnya benar gitu. Oke, yang pertama teman-teman langsung saja. Oh ya, saya sapa dulu kali ya, biar nggak kemudian langsung gimana-gimana gitu ya. Mungkin ada di sini ada selamat sore, Mas Leo, Mas siapa ya, Abizar ya mungkin ya. Mas Rio, Mas Brino ya, dan teman-teman yang lain langsung saja. Untuk soal yang pertama, teman-teman, kita bisa memerhatikan bahwa nasionalisme dapat diklarifikasikan ke dalam jenis-jenis berikut. Ingat ketika kita melihat satu soal, langsung kita cari kata kunci. Apa sih yang sebenarnya diinginkan dari soal tersebut? Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa soal menanyakan tentang jenis-jenis nasionalisme, ya. Kemudian ada keyword lagi, kecuali otomatis kita mencari yang bukan jenis nasionalisme. Ya, kita mulai dari mungkin pengertian dulu ya. Emang nasionalisme itu apa sih? Kok sampai ada jenis-jenisnya? Jadi nasionalisme itu apa ya? Semacam paham yang menekankan kesetiaan, pengabdian, dan identitas individu terhadap bangsa dan negara. Ya, eh, ini muncul dulu sebagai respon atau sebagai alarm karena kolonialisme, kemudian ada feodalisme, ya, sehingga kemudian muncullah istilah paham yang disebut nasionalisme, ya, kesetiaan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Lantas, berbagai ilmuwan teman-teman, ilmuwan politik terutama, ada mungkin seperti siapa ya, Ernest Gellner atau Anthony Smith, ya, Hans Kohn, itu mereka memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis nasionalisme. Yang pertama, itu ada nasionalisme humaniter, ya, humaniter. Apa itu? Ya, berakar dari gagasan tentang kemanusiaan ya, namanya juga human ya. Jadi nasionalisme humaniter itu nasionalisme yang berakar tentang kemanusiaan yang menekankan solidaritas antar bangsa dan penghormatan atas hak asasi manusia. Itu teman-teman. Ah, kemudian nasionalisme yang kedua itu ada nasionalisme Jacobin. Tahu Jacobin ya tulisannya ya. Ini muncul saat revolusi Prancis tahun 89, 1789. Ya. Kenapa disebut Jacobin? Karena terinspirasi dari kelompok politik Jacobin. Ya. Nah, nah ini yang kedua, nasionalisme Jacobin ya. Nah, coraknya gimana? Menekankan kesatuan bangsa melalui sentralisasi kekuasaan ya. Nah, saya menjelaskan ini teman-teman, yang paling ditekankan sebenarnya di beberapa soal itu ini sih, lebih ke jenisnya itu apa saja. Jadi udah ada dua tadi ya. Ya, yang ketiga ada nasionalisme tradisional ya. Jadi bentuk nasionalisme yang berakar pada tradisi adat, kemudian warisan, ya, namanya juga tradisional. Yang menekankan kontinuitas sejarah dan identitas bangsa, ya, secara nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai tradisi dan adat. Nah, itu nasionalisme tradisional. Yang berikutnya, jenisnya terakhir itu ada nasionalisme integral. Apa itu? Konsep yang ini siapa namanya? Diusulkan dalam pemikiran Supomo ya, dalam sidang BPUPKI ya. Jadi menolak
individualisme, menekankan persatuan seluruh elemen bangsa. Namanya juga mengintegralkan. Integralkan itu berarti menyeluruh, mengintegrasikan, mengintegralkan ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, namun kepentingan bersama. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah 4 jenis nasionalisme yang banyak dikemukakan oleh ahli ilmuwan politik dan sejarah. Ya. Otomatis, di antara soal yang pertama ini, pilihan yang tidak tepat adalah nasionalisme doktriner. Ya. Doktriner ini, teman-teman, apa namanya, bukan kategori nasionalisme. Karena apa namanya, tidak ada tokoh ilmuwan sejarawan yang mengatakan bahwa doktriner ini bagian dari nasionalisme. Nah, kenapa kemudian doktriner tidak ada? Barangkali ada yang tanya seperti itu ya. Pokoknya jangan sampai dipilih. Nah, namanya nasionalisme itu kan suatu hal yang inklusif ya, terbuka. Caranya berbeda-beda. Ya. Sedangkan doktriner itu sesuatu yang harus diatur atau sesuatu yang kaku. Ya. Jadi tidak mungkin kalau kemudian suatu yang apa namanya inklusif terbuka dibuat jadi tertutup kayak doktriner. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa nasionalisme ini tidak ada jenis doktriner. Gitu ya teman-teman ya. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendapati satu pertanyaan mengenai jenis-jenis nasionalisme, itu secara umum kebanyakan dikemukakan oleh para ahli itu ada 4. Ya, humaniter, Jacobin, tradisional, dan juga integral. Jawabannya adalah ini A. Ya, coba saya kasih ini coba. Bisa nggak ini? Dong, apa ini? Nah, ini ya jawabannya ya teman-teman ya. Oke, next number 2 ya. Untuk soal nomor 2. Barangkali ada pertanyaan teman-teman silakan bisa ditanyakan ya. Kita enjoy saja. Mumpung masih di dalam apa namanya latihan-latihan sehingga tidak perlu sungkan. Kalau misal barangkali eh, masih ada yang bingung atau bertanya-tanya ya. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah mengenai bentar, prinsip-prinsip utama yang bisa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Ya, jadi kalau tadi pengertian nasionalisme sudah tentang sebuah kesetiaan, tentang sebuah paham, tentang sebuah sikap ya terhadap negara, rasa kesetiaan dan juga pengabdian. Sekarang kita bahas mengenai prinsip apa yang mendasari nasionalisme. Pilar-pilarnya itu apa saja sih? Ya, prinsipnya itu apa saja sih? Asasnya itu apa aja sih? Ya. Kembali lagi ada pertanyaan mengenai kecuali. Jadi kalau teman-teman menemui yang bukan dari prinsip, itulah jawabannya untuk soal ini. Ya. Yang pertama, prinsip nasionalisme perlu kemudian kita ketahui adalah prinsip unity. Ya. Unity atau persatuan. Ya. Ada yang bilang unity and diversity, ya, persatuan dalam keberagaman. Ya, karena nasionalisme menekankan pentingnya persatuan bangsa, ya. Eh, karena kalau tanpa bersatu, bangsa akan mudah terpecah, ya. Makanya di Indonesia prinsip ini tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Gitu, teman-teman. Prinsip yang kedua adalah prinsip liberty atau kebebasan. Ya,
Apa maksudnya kebebasan? Jadi nasionalisme ini teman-teman lahir sebagai perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme atau penjajahan serta penindasan ya teman-teman ya. Makanya dia dipakai sebagai pilar nasionalisme ya. Nah, contoh nyata sudah terlihat upaya kita untuk membebaskan diri itu secara fisik dilihat dari bagaimana para pahlawan dulu mengusir dan melawan penjajah ya. Prinsip yang ketiga dalam pilar nasionalisme adalah equality. Equality ya, ini bermakna apa? Kesetaraan ya, kesetaraan. Jadi nasionalisme menuntut adanya kesetaraan antar negara. Kalau di dalam salah satu prinsip hukum atau asas hukum dikatakan equality before the law, bahwa semua orang sama atau semua orang setara di hadapan hukum. Nah, ini kalau dalam konteks eh, apa namanya hukum ya, legal atau yuris yuridis. Itu ya teman-teman ya. Unity, liberty, equality. Nah, yang satu lagi pilar nasionalisme adalah personality. Apa itu? Personal dari kata personal ya, artinya kepribadian bangsa. Nah, ya, nasionalisme menekan pentingnya kepribadian bangsa, maksudnya identitas khas ya, yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain ya. Nah, kemudian personal ini bisa mencakup apa saja? Ya, bisa mencakup budaya, bahasa, sejarah, nah, nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa ya. Ya, atau yang biasa terdalam Pancasila. Oke, itu ya. Kemudian untuk soal nomor dua ini jelas bahwa yang tidak termasuk dalam pilar nasionalisme adalah kognitif. Ini sebenarnya dari istilahnya saja seperti ada hal yang mencurigakan ya teman-teman ya. Di saat A sampai D ini menyebutkan satu hal yang apa namanya hubungannya itu dengan apa ya sebuah hal kesetiaan, tapi tiba-tiba kok ada istilah kognitif. Kognitif ini malah banyak ditemui di keilmuan psikologi ya, bukan keilmuan politik ya. Jadi tentang proses berpikir, persepsi itu kognitif, ya, pengetahuan, nah, bukan prinsip nasionalisme. Jadi saya sampaikan kembali bahwa prinsip utama nasionalisme, nah ini ada empat, ya, unity, liberty, equality. Kalau ditanya mengenai kecuali, ya, kecuali, maka jawabannya adalah nih. Nah, oke. Bentar, bentar. Oke ya. Jadi yang kedua adalah E. Soal nomor tiga. Ya. Oh ya, barangkali teman-teman juga ingin bertanya kalau memang mungkin dirasa kurang nyaman menggunakan suara langsung, teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Jadi kita enjoy saja, ya, nggak perlu sungkan-sungkan karena ini apa namanya demi teman-teman juga kan. Ya. Oke, berlanjut kepada soal nomor tiga. Apa itu? Konflik Laut Cina Selatan. Nah, ini perlu garis bawahi. Konflik Laut Cina Selatan. Ya, ini gimana sih caranya? Bentar. Oh, bukan.
Konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara, termasuk Amerika dan Rusia. Ingat, Laut Cina Selatan ya. Ini digarisbawahi dulu. Oke. Berikut ini yang tidak termasuk, ingat atau perhatikan, yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut. Maksudnya berarti ya, Indonesia itu berperan penting dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, ya, yang melibatkan negara seperti tadi Amerika dan Rusia. Nah, berarti Indonesia ada kontribusi. Kita diminta dalam soal ini berarti menjawab hal yang tidak diperankan Indonesia, gitu ya. Jadi sedikit cerita, karena Indonesia saat itu dalam konflik Laut Cina Selatan itu teman-teman, eh, Indonesia itu mengedepankan apa namanya diplomasi damai, ya biar tidak terjadi gejolak perang ya. Nah, makanya peran pentingnya ini bisa teman-teman sambil melihat opsi jawabannya. Peran penting Indonesia itu yang pertama mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan. Jadi Indonesia aktif mendorong agar PBB memberikan ketegasan ya supaya tidak terjadi konflik yang besar. Karenanya juga prinsip politik luar negeri kita itu kan bebas aktif ya. Jadi siapapun boleh kemudian menyampaikan ya. Oke. Kemudian itu yang pertama ya, mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan. Yang B, perlu penerapan pendekatan semi militer. Nah, ini tidak ya teman-teman ya. Indonesia tidak pernah mengedepankan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik internasional. Bahkan apa namanya per hari ini, ingat katanya mengedepankan, bukan berarti tidak sama sekali ya teman-teman ya. Tetap ada upaya melalui pengiriman pasukan, namun tidak yang utama. Ya, di saat itu pendekatan semi militer ini apa namanya tidak ditekankan Indonesia. Nah, perannya yang selanjutnya itu bukan perannya sehingga jawabannya adalah B. Nah, C sampai E itu teman-teman itu merupakan peran dari Indonesia dalam konflik tersebut. Ya, jadi aktif mengupayakan perdamaian dan tidak mudah terprovokasi. Ya, karena posisi Indonesia menjaga netralitas karena upaya yang ingin diwujudkan adalah diplomasi damai. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah kalau bahasa kita sehari-hari tidak mudah emosi ya gitu. Tidak berpihak kepada salah satu negara, ya. Kemudian mengupayakan dialog untuk menciptakan situasi yang konduktif. Bagaimana itu? Kondusif ya, kayaknya kondusif maksudnya. Bagaimana itu? Indonesia mendorong penyelesaian konflik ya melalui dialog antar bangsa. Jadi bukan konfrontasi atau kemudian mengadu domba atau ini bukan ya. Yang terakhir itu peran Indonesia adalah mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, supaya konfliknya tidak makin membesar, gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa ketahui bahwa peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan yang akan berpotensi mengancam perdamaian dunia. Yang pertama tadi adalah mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik, kemudian aktif mengupayakan perdamaian dan tidak mudah terprovokasi, mengupayakan dialog untuk menciptakan apa tadi situasi yang kondusif, serta mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, sehingga konfliknya tidak makin besar. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya, teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi pada soal yang nomor 4 ya.
Oke, bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun Republik Indonesia sejak tahun. Nah, ini berarti berkaitan dengan sejarah. Teman-teman juga harus mulai mengingat ya. Ya, kapan? Yang inti pertanyaannya adalah kapan bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi? Ini bendera yang asli ya, bendera yang asli. Nah, sejak kemerdekaan, nah tahun berapa bendera ini, bendera yang asli ini teman-teman tidak dikibarkan? Ya, oke. Pada tahun 9, jadi bendera yang asli itu teman-teman dikibarkan dari tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1968. Ya. Kemudian pada tahun 1969 ya, pemerintah memutuskan tidak lagi mengibarkan bendera pusaka karena apa? Karena kondisinya sudah mulai rapuh atau mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutnya memudar lah ya warnanya mungkin atau kurang kurang udah nggak layak ya. Oke, itu ya. Kemudian sejak saat 1969 bendera hanya disimpan dan dijaga di Istana Merdeka ya. Sementara yang dikibarkan hingga saat ini teman-teman itu duplikatnya. Jadi bukan yang asli semenjak proklamasi itu ya. Nah, ini kalau boleh tanya ya, harusnya kalau yang menjahit tentunya teman-teman masih ingat ya, istrinya Presiden Soekarno atau Ibu Fatmawati. Oke, itu ya. Bentar, teman-teman. Oke, lanjut. Kalau kemudian ada yang bertanya, ya, Mas, kemudian ada tahun 1946, 1959, 1966, 1972. Ya, ini saya sedikit mencatat juga ya. Ini adalah memiliki makna sejarah yang berbeda. Ya. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama, 1946 yang berkaitan dengan bendera Indonesia itu, teman-teman. Bahwa bendera ini justru diselamatkan dan dibawa ke Jogja saat ibu kota sedang terjadi agresi militer Belanda. Ya, ini 1946. Jadi ada upaya penyelamatan bendera itu untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni di Yogyakarta. Tahun 59, ya, ini tahunnya dekret presiden, bendera masih dalam kondisi fisik yang baik, ya, jadi masih memakai bendera yang asli. Tahun 66, awal Orde Baru, jadi ini kepemimpinannya siapa ya? 66 itu ya Pak Harto ya, kan? Jadi masih dikibarkan dan 69 ini sudah mulai pakai bendera duplikat. Nah, itu. Oke, jawabannya adalah D. Ini garis bawahnya adalah tidak dikibarkan lagi. Ini bendera yang asli maksudnya ya. Sejak tahun 1969. Oke. Maaf teman-teman, minum dulu ya. Oke, next number five ya, soal nomor 5. Tentang pertanyaan Indonesia adalah negara dengan 5 agama yang dianut oleh warga negaranya. Ya, berikut ini adalah hubungan antara agama dan negara lain. Ini kadang juga sering keluar, teman-teman. Posisi agama dan negara itu kalau di konteks Indonesia itu seperti apa sih? Ya,
hubungan negara dan warga negara di Indonesia ini bisa kita lihat ya bahwa Indonesia ini benar-benar memperhatikan bagaimana kepercayaan atau keimanan yang dianut oleh warga negara dengan cara membebaskan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, nah, kemudian ketika teman-teman justru malah menjawab pilihan selain B, ini saya sedikit jelaskan. Misal yang A, Indonesia berdasarkan dengan hukum agama tertentu. Nah, ini salah ya. Indonesia itu bukan negara teokrasi, ya. Hukum kita itu hukum nasional yang menyerap berbagai nilai, bukan hanya satu agama. Ingat itu ya. Indonesia berdasarkan dengan hukum agama, bukan Indonesia berdasarkan hukum agama itu salah ya. Karena kita menganut hukum nasional, kita mau negara demokrasi yang menyerap berbagai nilai, bukan hanya dari satu agama. Makanya kita itu demokrasi, bukan teokrasi. Yang nilainya semua bersumber langsung dari Tuhan. Yang C, Indonesia mengakui adanya banyak agama. Secara fakta, nah ini jawab, ini opsi tipuan ya. Secara fakta memang benar ini teman-teman. Tapi tidak menggambarkan hubungan yang dinamis antara negara dan praktik keagamaan. Ya, beda kalau kemudian teman-teman melihat apa namanya B. Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. Nah, ini kan ada relasi antara kehidupan agama, praktik agama, dengan praktik warga dalam bernegara. Nah, makanya di situ ada hubungan. Kalau teman-teman memilih opsi D, Indonesia menolak agama lain yang masuk ke Indonesia mengakui adanya banyak agama. Ini kan hanya sebuah pernyataan tentang kondisi suatu agama ya, tidak menunjukkan adanya hubungan agama dengan negara. Nah, kalau yang D, ini justru ke Indonesia menolak agama lain masuk ke negara Indonesia ini salah ya. Ini justru malah intoleran ya. Jadi nggak ada toleransi. Padahal secara konstitusi kita ini eh, ada kebebasan beragama. Kemudian yang E, kehidupan bernegara di Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Nah, ini malah apa namanya terbalik ya. Seharusnya yang menjadi kalau di Indonesia yang ada itu apa namanya nilai agama lah yang menjadi landasan moral dalam bernegara ya untuk kehidupan bernegara. Tuh, maka jawabannya teman-teman nomor 5 adalah B karena ada relasi yang sesuai dengan nilai yang diimplementasikan saat ini hingga saat ini yaitu adanya perhatian Indonesia terhadap kehidupan agama dan para warga negaranya. Ya, itu. Jawabannya adalah B. Perlu diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, next to number six. Nah, ini kembali ke pembahasan mengenai nasionalisme. Ya, tapi sifatnya praktik ya. Kalau kalau praktek kayak gini itu memang harus kita logikakan ya teman-teman ya. Dan logika ini bisa terbangun mungkin barangkali dengan pengalaman kita sehari-hari atau kemudian apa ya, insight-insight atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari buku dan referensi yang lain. Oke, nomor 6. Wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Nah,
kedudukan wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara itu kedudukannya posisinya di mana sih? Gitu ya. Kedudukan wawasan Nusantara ya. Oke, kita bedah coba satu-satu. Landasan visional. Wawasan ini berarti satu macam apa namanya? Pemahaman, pengetahuan tentang negara kita ya. Nah, kedudukannya itu dia sebagai apa sih kok sampai ada wawasan Nusantara? Kita coba cek A. Sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Ini bisa dibayangkan cocok ya teman-teman ya. Kita pending dulu. Kalau B, sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini A sampai E ini hampir mirip-mirip loh teman-teman. Sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tapi ya, kalau tolak ukur ini teman-teman biasanya dia itu lebih cenderung mengarah pada fungsi dari norma hukum atau etika politik. Ya, fungsinya itu sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita negara hukum, ya. Nah, selanjutnya sebagai landasan dasar dari setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa namanya? Justru malah tidak tepat, ya. Karena landasan perilaku ini lebih banyak kita anut sebagaimana nilai-nilai perilaku-perilaku yang apa namanya cermin dalam Pancasila. Ya, jadi dibedakan ya, ini wawasan Nusantara. Yang D sebagai pandangan masyarakat Indonesia. Kalau pandangan ini terlalu sempit ya, karena wawasan Nusantara itu kan pandangan bangsa dan negara toh, secara geopolitik, bukan sekedar opini masyarakat. Ya, jadi eh, pilihan D ini terlalu sempit ya sebagai pandangan masyarakat Indonesia. Yang E, dasar penghayatan Pancasila. Ya, penghayatan Pancasila itu dilakukan melalui pengamalan butir-butir Pancasila, bukan melalui kedudukan wawasan Nusantara. Ya, pengamalannya itu melalui butir-butir Pancasila. Nah, makanya kedudukan wawasan Nusantara teman-teman di sini itu posisinya adalah sebagai landasan visional. Visi, visi itu apa sih? Landasan atau cita-cita, ya, landasan cita-cita dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Memang agak tricky ya soal yang ini itu. Sesaat terlihat mudah, namun ketika kita bedah ternyata masing-masing ada perbedaan. Terutama mungkin pemahaman kita tentang apa namanya wawasan Nusantara, kemudian Pancasila, ya, itu perlu nanti kemudian kita ingat-ingat bahwa kalau ditanya tentang kedudukan wawasan Nusantara, maka dia arahnya adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, ya. Oke, gitu teman-teman. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Bagaimana soalnya? Nomor 7 adalah pengukuhan ZEE I atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis dasar yang disahkan dengan UU RI nomor berapa? Nah, hati-hati, yang paling sering mengecoh adalah tantangannya di dalam nomor undang-undangnya. Karena tahunnya dan tanggalnya biasanya sama. Nah, sebelum menjawab, sedikit saya ajak untuk mengarungi sejarah pembentukan ini ya, atau apa namanya, ratifikasi terkait pengukuhan ZEE ini ya, teman-teman.
eh Zona ekonomi eksklusif itu wilayah laut sejauh 200 mil dari garis dasar pantai suatu negara yang fungsinya adalah supaya apa sih dikasih kayak gitu, dikasih batasan untuk mempertahankan hak yang berdaulat. Haknya apa saja? Hak kita itu kalau ada ZEE ini, itu kita tetap bisa mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam. Misal ada ikan, minyak, gas, mineral. Nah, makanya dikasih ZEEI ya, atau ZEE. Kemudian mengelola melestarikan sumber daya hayati maupun non-hayati. Nah, gitu ya. Nah, namun ZEE bukanlah wilayah kedaulatan penuh ya, teman-teman ya. Negara lain tetap memiliki hak kebebasan berlayar atau terbang ya, sesuai dengan hukum laut internasional. Nah, ini itu apa namanya? Untuk mempertahankan hak kita, namun bukan berarti orang nggak boleh melintas. Kalau sekedar melintas masih oke lah ya. Nah, kemudian eh pada tahun 1957 saat deklarasi Juanda, teman-teman, kita kan tahu konsep negara saat itu adalah negara kepulauan hingga hari ini bahkan. Maka Indonesia terus memperjuangkan wilayah-wilayah lautnya. Ya, maka pada tahun 1982 ada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS yang mengakui konsep ZEE. Ya, lantas Indonesia yang kemudian ikut dalam apa namanya eh, konvensi tersebut juga mengeluarkan di tahun selanjutnya UU RI nomor 5. Nah, ini tahun 1983. Oke. Nah, dari situlah kemudian Indonesia secara resmi telah tergabung dalam zona atau pengukuhan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, sehingga hak-hak terkait dengan wilayah kekuasaan laut itu diakui oleh elemen internasional. Nah, itu ya. Apalagi kita negara hukum ya, pastinya untuk setiap kesepakatan itu perlu kemudian disahkan ya. Itu. Kemudian nomor 8. Nah, ini kembali ke soal logika lagi ya, tentang nilai ya, tentang implementasi. Terjadinya berbagai penyelewengan terhadap Pancasila menandakan bahwa Pancasila tidak dilaksanakan secara otomatis, walaupun sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Kenapa sih seperti itu? Apa yang menyebabkan, teman-teman? Coba kita cek satu persatu. Ya. Oh, berarti so far selama ini, sejauh ini, masih banyak orang yang menyelewengkan Pancasila atau masih banyak orang yang secara apa namanya nilai-nilai ini tidak mencerminkan Pancasila. Apa yang menyebabkan? Coba yang A. Ada dasar negara lain yang lebih cocok diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, padahal, padahal ini salah ya. Ini salah. Anggapan ini salah karena apa? Padahal secara historis, Pancasila ini lahir menurut sejarah yang beredar. Pancasila ini lahir berdasarkan kepribadian bangsa. Nah, maka Indonesia menganggap secara sosiologis, secara sosial, bahwa Pancasila ini ya paling tepat. Sehingga kalau ada pertanyaan, oh ada dasar negara lain yang lebih cocok, nah ini malah keliru ya. Wong kita ini Pancasila lahir benar-benar dari apa namanya kepribadian kita. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini bisa jadi ya.
Jadi mengapa pengamalan nilainya itu tidak otomatis dilaksanakan ya bisa jadi karena, nah ini bisa jadi dulu ya, nilai-nilai Pancasila belum dihayati dan diamalkan. Nah, aliansi C adanya ideologi yang lebih baik dibanding Pancasila. Nah, ini malah mirip soal nomor satu bertentangan dengan sejarah ya. Yang dia adanya pengaruh dari negara lain yang menanamkan ideologinya di Indonesia. Apakah memang iya orang ini tidak secara itu otomatis menanamkan nilai Pancasila karena ada upaya negara lain yang ingin menggeser itu? Ya, ini faktor eksternal ya. Padahal yang dimaksud di sini itu lebih ke faktor internal kan karena berhubungan dengan apa namanya otomatisasi penerapan nilai Pancasila. Jadi kalau eksternal itu kan di luar kendali ya. Nah kalau yang keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama yang memiliki pandangan berbeda terkait dasar negara. Ini malah tidak nyambung ya teman-teman ya. Ya, seolah-olah itu apa namanya? Padahal Pancasila itu kan kita itu kan sudah mengakomodasi atau menerima keberagaman ya. Lah kok ini malah menyalahkan keberagaman. Nah, maka yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ternyata selama ini terjadi penyelewengan atau orang tidak secara otomatis mengimplementasikan, menerapkan eh, hal-hal yang sejalan dengan Pancasila, ya itu ya. Oke, selanjutnya, diingat ya teman-teman, jawabannya adalah B. Oke, ciri utama negara yang berbentuk kesatuan. Nah, ingat bahwa Undang-Undang Dasar kita juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Ya. Nah, terus bedanya apa, Mas? Negara kesatuan dan yang tidak kesatuan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah negara federal, ya, atau negara bagian. Oke, saya coba jelaskan dulu. Negara kesatuan atau United Unite apa ya United States ya, ya negara di mana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat itu teman-teman, dia punya apa namanya, punya otoritas penuh, punya kewenangan penuh mengatur seluruh wilayah negara. Nah, nah, namanya juga kesatuan, maka tidak ada negara bagian. Yang ada hanyalah daerah administratif, gitu ya. Sedangkan kalau negara federal itu terdiri dari negara bagian yang memiliki otonomi luas dan konstitusi sendiri, ya. Tetapi tetap tunduk pada pemerintah federal. Ya, nah itu itu gambaran umumnya. Jadi ciri utama negara berbentuk kesatuan adalah yang pertama, tadi kedaulatan tunggal berada di pemerintah pusat ya, kekuasaan tertingginya. Tidak ada negara bagian, wilayah hanya berupa provinsi, kabupaten, kota. Ya. Konstitusinya hanya ada satu, ya, itu UUD itu ya. Kebijakannya seragam. Jadi pemerintah pusat membuat kebijakan dan berlaku untuk seluruh wilayah. Nah, kemudian pemerintah daerah hanya bersifat delegasi. Sudah saya sebutkan terkait dengan ciri utamanya itu teman-teman. Kiranya kalau kita coba periksa di dalam soal nomor 9. Ciri utama negara bentuk kesatuan adalah terdiri dari beberapa negara, pasti salah ini federal ya. Memiliki pemerintah federal yang membawahi negara bagian, nah, salah juga. Memiliki pemerintah negara bagian, salah juga. Tidak memiliki negara bagian di dalamnya.
Gimana ini? Tidak memiliki negara bagian, tidak memiliki negara bagian di dalamnya. Ya, kemudian yang E memiliki banyak negara bagian. Nah, ini salah. Jawabannya adalah D. Ya, oke teman-teman. Adakah yang tanya teman-teman? Oke, mungkin nanti di sesi selanjutnya ya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 ini tentang apa? Ciri utama. Nah, masih sama. Kok sama ini ya? Ciri utama negara yang berbentuk kesatuan adalah. Nah, ini malah mirip teman-teman dengan soal sebelumnya ya. Teman-teman bisa perhatikan ini digunakan untuk soal 10 dan 11 ya. 9 dan 10 maksudnya. Oke, tadi sudah saya sebutkan mengenai ciri utama negara yang berbentuk kesatuan. Ya. Yang A, terdiri dari beberapa negara bagian. Ini negara ini berarti federal. Kemudian memiliki pemerintah federal yang membawahi negara bagian. Ini juga bukan ciri negara kesatuan. Memiliki pemerintah negara bagian. Memiliki pemerintah negara bagian. Salah juga ini federal. Pemerintah negara bagian memegang kekuasaan di bidang pertahanan. Nah, ini malah apa namanya? Beda lagi ya. Makanya yang ciri utama dari negara berbentuk kesatuan adalah tidak memiliki negara bagian di dalamnya alias berdiri di atas kaki sendiri. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak pada 5 soal berikutnya, tetap teman-teman diperkenankan untuk bertanya ya. Enjoy pokoknya ya, karena eh, ini demi teman-teman juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, atau melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Oseng. Oke ya. Ya, silakan. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Barangkali nanti sebelum selesai, teman-teman bisa melayangkan pertanyaannya. Atau kalau tidak bertanya, ya semoga teman-teman memang benar-benar paham ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 11. Ya, benar. Soal nomor 11. Mana tadi? Mana tadi share screen-nya, teman-teman? Bentar.
Bentar, saya ulangi, bentar. Oke, ya, gimana teman-teman? Kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11. Mari kita perhatikan ya. Tiap-tiap warga negara Indonesia, nah sorry sorry, tiap warga negara Indonesia dimanapun berada, hendaknya selalu berbuat dan bertindak tanpa memecah belah bangsa, merupakan perwujudan nilai moral Pancasila, sila yang ke. Nah, ini sangat-sangat semoga mudah ya, semoga mudah ya. Teman-teman perlu menggarisbawahi di situ ada kata memecah belah bangsa. Ya, otomatis Pancasila yang kita anut yang jumlahnya ada 5 itu. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, ya, yang kelima, yang keempat kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang kemudian dia menunjukkan atau menjiwai ya hal-hal yang tidak dimaksudkan dalam nilai-nilai tersebut. Kata memecah saja ini sudah jelas ya, bahwa arahnya adalah supaya jangan terpecah. Jangan terpecah ini maksudnya adalah supaya bersatu. Maka yang menunjukkan perwujudan dari nilai moral Pancasila itu adalah tentang tidak ada upaya memecah belah bangsa, itu dapat dicek di dalam Pancasila sila yang ketiga. Ya, sila yang ketiga. Lah Mas, kalau sila yang pertama itu sebenarnya maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu implementasi nilai moralnya seperti apa? Ya, dia itu fokusnya teman-teman pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Makanya religiusitas hubungannya dengan agama, hubungannya dengan hamba dan Tuhannya. Kalau nilai implementasi sila kedua itu adalah fokus pada kemanusiaan, adab, dan juga kesetaraan. Nah, kalau apa namanya ada teks kemanusiaan kok kita bisa flashback kembali ke nomor 1 tadi ya teman-teman ya. Tentang kemanusiaan ini bagian dari nasionalisme humaniter. Sedangkan dia juga mengandung apa namanya prinsip-prinsip nasionalisme tentang kesetaraan atau tadi disampaikan di nomor 2 yaitu equality. Ya. Kemudian kalau sila ketiga ya tadi ya upayanya sebagai upaya-upaya persatuan ya maka mewajibkan negara sebagai wujud nyata integritas nasional. Nah, gitu. Kalau keempat ini fokusnya terhadap kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Kalau kelima, ini lebih ke kepada upaya apa namanya
keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ada masing-masing implementasi dari nilai-nilai tersebut, teman-teman. Nah, oke. Bentar-bentar. Nomor 12 dulu ya. Oke, kita cek nomor 12. Jadi, nomor 11 tadi jawabannya adalah kalau hubungannya memecah belah, maka kalau terjadi pecah belah ini tidak mencerminkan Pancasila sila ketiga. Eh. Selanjutnya, teman-teman. Nomor 12. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya atau masih bingung. Di barangkali ada soal yang beberapa waktu ini teman-teman kerjakan terus kemudian mirip mungkin atau masih bingung, kita bisa diskusikan ya. Oke, tapi kalau misal belum ada ya tidak masalah. Saya anggap teman-teman sudah memahami dan tentunya bisa nanti bermanfaat untuk pengerjaan pada saat tes seleksi. Ya. Lanjut, soal TBK nomor 12. Ya. Cara pandang, sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional dikenal sebagai, nah ini ada beberapa garis bawah ya. Ingat, cara pandang. Ya, yang pertama itu cara pandang, ya. Yang kedua terhadap suatu lingkungan yang beragam, di mana yang diutamakan adalah nilai persatuan dan kesatuan atau menghormati kebinekaan, perbedaan. Ya, hal ini dikenal sebagai apa? Cara pandang melihat atau menyikapi sesuatu yang berbeda. Ini disebut apa, teman-teman? Wawasan Nusantara. Ya. Lah Mas, terus bedanya wawasan Nusantara sama tujuan Nusantara apa? Kalau tujuan Nusantara itu tidak ada istilah teknis ya. Tidak ada istilah teknis mengenai tujuan Nusantara itu nggak ada. Ini hanya pengecoh teman-teman. Ya, hanya pengecoh tujuan Nusantara. Adanya ya wawasan Nusantara, kemudian eh, identitas nasional ya, yaitu merujuk pada atribut fisik atau simbolik, bendera, bahasa, lagu. Nah, itu kalau identitas nasional ya berupa fisik. Kalau wawasan Nusantara itu yang hubungannya adalah cara pandang. Ya. Kalau tujuan nasional ini apa sudah teman-teman sering dengarkan ya? Dia tertera dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4 itu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam ketertiban dunia. Ya, oke, teman-teman, itu soal mengenai wawasan Nusantara. Ya, kalau teman-teman melihat soal sejenis yang kemudian menyatakan sinonimnya, misal eh, apa namanya, cara pandang atau paradigma atau sikap atau istilah ya mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam serta mengutamakan persatuan dan menghargai kebinekaan. Namanya wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya soal nomor 13. Lah ini perlu dihafal ya teman-teman ya. 13 ini tentang otonomi daerah. Otonomi daerah.
Ya, otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Hmm, Otonomi daerah adalah hak, kemudian wewenang, dan kewajiban. Jadi ada hak, hak, hak itu mirip sama kewenangan ya. Cuman dia lebih resmi. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya setempat ya. Tujuannya itu apa? Adanya otonomi daerah meningkatkan pelayanan publik itu semakin merata gitu loh. Jadi nggak langsung yang keluar ke kota-kota besar. Itu. Nah, kemudian tujuannya adanya otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan daerah. Jadi tidak kemudian menunggu langsung dari pusat. Ya. Ya. Kemudian memberdayakan masyarakat lokal. Jadi masyarakat di daerah juga diberi kesempatan untuk tergabung dalam rangka memajukan daerah. Menjaga integrasi nasional dengan tetap memberikan ruang bagi kearifan lokal. Ya, karena kalau pemerintah daerah itu kan tentunya mereka yang lebih tahu ya potensi-potensi daerahnya, kemudian apa namanya, apa yang kemudian bisa diusahakan. Jadi kalau misal tidak ada otonomi daerah, semua langsung diurus dari pusat, nah ini akan menjadi ribet ya. Karena eh, pusat juga terbatas, tidak mengetahui semuanya tentang apa yang potensi maupun risiko yang ada di dalam daerah. Makanya dibentuklah Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, Undang-Undang Otonomi Daerah itu jelasnya secara literatur ya itu nomor 32 ya, bukan 23 ya. 32 tahun 2004. Sudah diingat teman-teman. Ya. Oke. Tahun sebenarnya sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang A itu. Namun, nah, hati-hati teman-teman. Tahun 92 itu hanya mengatur pokok pemerintahan daerah. Jadi belum memberikan otonomi yang luas ya. Jadi daerah ini apa namanya? Tidak kemudian langsung kepada masyarakat ini apa namanya? Memberikan ruang langsung ya. Oke. Nah, sehingga pilihan yang benar adalah otonomi daerah diatur dalam undang-undang. Nah, kalau diatur ini berarti jawabannya adalah E ya teman-teman ya. D maksudnya 32 tahun 2004. Kalau yang ditanya ini awal mula, maka jawabannya adalah A 25 tahun 92. Itu kalau ditanya. Kalau ditanya awal dari dibentuknya atau apa namanya eh, adanya peraturan otonomi daerah, maka kalau awal jawabannya adalah 25 tahun 1992. Tapi kalau kemudian ditanya adalah apa namanya otonomi daerah itu diatur dalam undang-undang mana, makanya kalau yang ditanya ini diatur, itu berarti undang-undang yang masih aktif dan tentunya terbaru. Nah, itu diatur di Undang-Undang 32 tahun 2004. Oke, selamat sore Leo ya. Semoga ya tetap enjoy mendengarkan ya dan semoga paham. Oke lah, kok malah dimatiin lagi. Ya wes nggak apa-apa. Yang penting enjoy. Ya, terima kasih Mas Sistia. Abizar juga ya. Selamat sore. Ini calon-calon Polri ini. Oke, oke ya teman-teman ya. Itu ya. Kalau ditanya tentang diatur, maka dia diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004. Ya. Kalau 25 tahun 99 tentang apa, Mas?
Nah, eh 25 tahun 99 ini tentang apa ya? Adanya itu tahun 22 tahun 99 itu ada. Nah, ini pasca reformasi juga apa namanya? Pusat juga sudah mulai melakukan apa namanya? Desentralisasi kepada daerah ya. Kalau nah itu ya. Kalau yang 2004 yang akurat otonomi daerah diatur itu pada Undang-Undang 32-nya 2004. Nah, kalau yang Undang-Undang 23 itu memang apa ya istilahnya itu memang menggantikan Undang-Undang 32 tahun 2004. Tapi Undang-Undang 23 itu tahun 2014 teman-teman yang menggantikan 322 2004 itu. Itu ya. Oke, ya. Undang-undang otonomi daerah itu yang ditekankan prinsip apa sih? Prinsip desentralisasi. Beberapa soal saya juga beberapa kali melihat di contoh soal di wawasan kebangsaan di buku-buku itu sering banget yang terkait dengan sentralisasi, desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Pelimpahan kewenangan kewenangan pusat kemudian diberikan kepada daerah untuk mengatur daerah kepemimpinan daerahnya masing-masing. Prinsipnya ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya, undang-undang ini juga itu memperluas atau memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan, serta peran DPRD. Ya, maka dengan undang-undang ini teman-teman daerah ini memiliki lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan ya kecuali di bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan agama ini tetap dipegang pemerintah pusat karena urusannya internasional ya. Itu. Oke. Selanjutnya masih ada dua soal. Halo, Brino, Agung, admin, Leo sama Abizar. Masih stay ya? Oke, tidak lama kok ya. Kita beralih ke nomor 14. Oke, soalnya adalah, sebentar teman-teman, baterai saya agak low, tak charger dulu. Oke, beralih ke soal nomor 14. Pancasila berasal dari kata panca, yang teman-teman juga sudah ketahui, artinya adalah lima, dan sila yang berarti adalah sendi. Asas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, itu ya. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, siapa sih yang mengungkapkan pengertian Pancasila seperti itu? Nah, jawabannya adalah Muhyamin. Ya. Jadi etimologi Pancasila atau pengertian Pancasila ini dikemukakan tentang sebuah dasar atau peraturan bertingkah laku yang penting dan baik. Itu dikemukakan oleh Muhyamin. Oke. Muhyamin itu teman-teman beliau itu menekankan aspek-aspek pedoman moral dan etika bangsa ya. Jadi kental banget mengenai hal-hal yang sifatnya
tingkah laku yang baik kayak gitu. Nah, kalau noto negoro ya, noto kalau bentar. Kalau noto negoro ya benar ya. Noto negoro ini justru pendapatnya bahwa Pancasila ini sebagai dasar filsafat negara ya, sebagai filsafat negara. Maksudnya gimana, Mas? Eh, dia ini tidak me, apa ya? Tidak mengartikan secara istilah atau secara bahasa. Nah, tapi dia memahami Pancasila ini sebagai ranah yang filosofis, ya, sangat filsafat, ya. Oke, kalau yang istilah-istilah bahasa atau etimologi maupun terminologi ini diungkapkan oleh Yamin terkait dengan tingkah laku. Ya. Kemudian, kalau Insinyur Soekarno pendapatnya seperti apa tentang Pancasila? Nah, eh, kalau Insinyur Soekarno itu beliau lebih mengusulkan nama Pancasila pada 1 Juni ini sebenarnya masih ada kaitannya eh, dengan Muhyamin. Tapi yang secara bahasa itu memang asli dari Muhyamin ya. Tapi kalau Soekarno intinya itu dia mengusulkan nama Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Itu ya Soekarno ya. Jadi kalau yang pengertian secara bahasa tadi siapa? Muhyamin. Kalau Ki Hajar Dewantara, nah ini mah bukan perumus Pancasila ya. Beliau ini tokoh nasional. Kalau Supomo Mas, nah, kalau Supomo juga tidak memberikan argumen, tidak memberikan pendapat tentang ini ya rumusan Pancasila ya teman-teman. Tapi Supomo ini hanya mengusulkan konsep negara yang integralistik yang menekankan persatuan organik bangsa. Itu teman-teman. Oke, sebelum memasuki soal yang terakhir, ya, saya sedikit simpulkan lagi ya, bahwa Pancasila ini teman-teman, yang mengusulkan nama pada 1 Juni 1945 itu Insinyur Soekarno, yang menyampaikan pengertian rumusan Pancasila secara bahasa, secara etimologi atau secara terminologi juga, itu Muhyamin. Ya, tentang tingkah laku yang penting dan baik. Namun, jika ditanya tentang usulan atau pengertian Pancasila dalam pendekatan filosofis itu disampaikan oleh Noto Negoro. Ya, begitu. Last number, soal yang terakhir ya teman-teman bisa habis ini bertanya juga boleh, sangat boleh ya. Dokuritsu Junbi Chosakai adalah bahasa Jepang dari ini tentunya hampir setiap soal teman-teman menemuinya ya. Jadi harusnya sih gampang sih ini. Nah, apa itu Dokuritsu Junbi Chosakai? Ya, Dokuripu Junbi Chosakai adalah istilah lain yang terjadi eh, dibentuk pada 29 April 1945. Ya, BPUPK itu apa? Penyelidik Usaha Persiapan Persiapan Kemerdekaan. Ya, dibentuk 29 April. Ya, yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Tujuannya apa? Menyelidiki hal-hal penting yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan, merumuskan dasar negara dan rancangan konstitusi, menjadi wadah bagi tokoh Indonesia membahas bentuk negara dan dasar filosofinya. Gitu ya.
Nah, dulu yang pertama kali mengetuai atau yang menjadi ketua BPUPKI atau Doguristu Jundico Sakai adalah Dr. Rajiman ya. Nah, maka sidang BPU apa namanya PKI itu ada dua sidang ya. Sidang pertama tanggal 29 sampai tanggal 1 itu ya. Kemudian sidang kedua 10 sampai 17 Juli. Ya, di mana masing-masing ada fase. Yang awal itu membahas dasar negara, yang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Mengapa jawaban itu bukan jawabannya lain ya, teman-teman? Kalau panitia 9 itu dibentuk oleh BPUPKI, bukan nama Jepang. Kalau BPUPKI itu kan nama Dr. Sujumbe Saka itu nama Jepangnya dari BPUPKI. Tapi kalau panitia 9 itu adalah bentukan dari BPUPKI. Ya, ini perlu dibedakan ya. Kemudian kalau Piagam Jakarta ini juga bukan nama badan, tapi hasil dari sidang BPUPKI. Nah, pembukaan UUD ini juga bukan ya. Nah, kalau PPKI apa? Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, jadi beda ya. Oke. Oke. Itu ya teman-teman ya. Coba saya rangkum jawaban dari mulai nomor satu hingga teman-teman bisa mengingat kembali. Ketika kita ditanya tentang nasionalisme dapat diklarifikasikan jenis-jenis berikut. Nah, nasionalisme jenisnya itu ada humaniter, Jacobin, tradisional, dan integral. Ya, jika ditanya kecuali, maka jawabannya adalah doktriner. Karena tidak ada nasionalisme doktriner. Yang kedua, nasionalisme memiliki prinsip utama yang disebut pilar nasionalisme, kecuali kognitif. Ya. Kemudian konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara. Nah, peran Indonesia itu apa di situ? Ya, perannya itu ya ada mendorong ketegasan PBB, mengutamakan perdamaian, tidak mudah terprovokasi, menciptakan situasi kondusif, yang intinya bahwa Indonesia ini tidak termasuk dalam upaya penerapan pendekatan semi militer. Ya, jadi perannya itu bukan pendekatan semi militer. Nah, bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi tahun berapa? 1969 karena dirasa sudah tidak layak. Yang saat ini sampai hari ini dikibarkan itu adalah bendera duplikat dan yang asli disimpan di Istana Merdeka. Nah, Indonesia adalah negara 5 agama. Nah, hubungannya apa sih antara agama dan negara? Hubungannya adalah bahwa Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. Jangan terkecoh ya. Kalau wawasan Nusantara, ini kedudukannya seperti apa? Dia sebagai landasan visi Yonal dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Oh ya, kalau teman-teman di dalam TBK ini hampir sering keluar soal tentang pengertian wawasan Nusantara ya. Misalnya kalau ada kata cara pandang, itu pasti wawasan Nusantara kalau cara pandang. Jika ada kata menghayati atau mengamalkan, itu arahnya pasti Pancasila. Kayak gitu ya. Jadi ada apa namanya yang perlu digarisbawahi. Ya, nomor 7, pengukuhan zona ekonomi eksklusif tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama kali setelah konvensi hukum laut itu yang diikuti Indonesia pada tahun 1982 yang kemudian diputuskan UU RI nomor 5 tahun 1983 ya sebagai pengukuhan zona ekonomi eksklusif Indonesia tentang batas laut ya. Kemudian nomor 8 terjadinya berbagai penyelewengan terhadap Pancasila menandakan bahwa Pancasila tidak dilaksanakan secara otomatis. Penyebabnya apa? Karena nilai Pancasila belum dihayati dan diamalkan. Nah, ini kalau yang dicari yang internalnya ya, tidak usah mencari penyebab yang dari eksternal. Tapi memang karena kuncinya itu di internal sebenarnya. Ciri utama negara bentuk kesatuan, ingat negara kesatuan dia selalu berdaulat di atas kaki sendiri, tidak ada negara bagian, tidak ada pemerintah negara bagian. Ya, jadi
negara kesatuan adalah tidak memiliki negara bagian dalamnya. Nomor 10 ciri utama negara yang berbentuk kesatuan seperti nomor 11 sampai nomor 9 tadi. Cirinya adalah tidak memiliki negara bagian dalamnya, hanya diulang saja ya teman-teman. Nomor 11. Tiap-tiap warga negara Indonesia dimanapun berada, hendaknya selalu berbuat dan bertindak tanpa niatan memecah belah. Ini kata kuncinya pecah belah. Maka arahnya adalah eh, apa namanya persatuan Indonesia. Cara pandang. Nah, ini kan cara pandang. Ini seperti yang tak sampaikan tadi. Langsung saja jawabannya adalah wawasan Nusantara. Karena kalau identitas nasional itu sifatnya lebih ke bahasa, budaya kayak gitu. Nah, lanjut ke Undang-Undang Otonomi Daerah diatur dalam diaturnya dalam 32 tahun 2004. Kalau awal awal dibuatnya ya tahun 1992. Kalau perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah yang terbaru setelah 32 2004 adalah tahun 23 tahun 2014 ya, bukan 2004 ya. Jadi itu yang paling terbaru. Itu teman-teman, 23 2014. Nomor 14 ya, ingat bahwa yang menyampaikan gagasan pengertian Pancasila mengenai dasar bahasa dan juga tentang peraturan tingkah laku yang penting dan baik itu disampaikan oleh Mohyamin karena Notonegoro ini menyampaikannya dari aspek filosofis dan ilmiah ya, bukan segi bahasa kayak Mohyamin. Kalau Soekarno ini hanya mengusulkan nama Pancasila saat 1 Juni. Nah, Dokuritsu Junbicho Sakai nama lain dari BPUPKI, sedangkan PPKI adalah Dokuritsu Junbi Ingkai. Itu teman-teman, sebelum alhamdulillah sudah apa namanya sudah kita bahas pada pembahasan 2 kali ini. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Masih saya tunggu. Ya, ada Brino, ada Rio, Leo, Indra, dan Agung. Abizar juga. Oke, kalau teman-teman mungkin belum ada yang bertanya, tidak masalah. Barangkali next kita bisa berjumpa kembali. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis. Saya harap teman-teman terus berlatih dan mengerjakan pembahasan-pembahasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk seluruh perhatian. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan ujian yang dijalani dapat ditaklukkan dan meraih hasil yang memuaskan. Amin. Ya teman-teman, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.